Sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan. Nah, kita ulas kembali ya. Jenis-jenis pecahan ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Anak-anak, jadi pecahan biasa itu dibagi menjadi 2, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu yang seperti apa? Pecahan murni ialah pecahan yang pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebut. Jadi yang atas itu harus lebih kecil atau lebih sedikit atau sama dengan yang bawah. Yang atas nggak boleh melebihi yang bawah. Contohnya di sini ada 1/3, 4/5, 7/10. 1/3, satunya lebih kecil dari 3 kan? Nah ya. 4/5, 4 lebih kecil daripada 5. 7/10, 7-nya lebih kecil daripada 10. Jadi itu pecahan murni. Ketika membahas pecahan tidak murni, maka dibalik yang atas pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 5/4, 11/6, 13/9. 5 lebih besar dari 4? Ya. 11 lebih besar dari 6? Ya. 13 lebih besar dari 9? Iya. Jadi seperti itu anak-anak. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Jadi pecahan campuran ini terdiri dari bilangan biasa dan pecahan. Jadi ketika ada 1, 2/5, 3, 1/2, 6, 4/9. 1, 2/5 satunya adalah bilangan biasa dan 2/5 nya adalah pecahan. Seperti itu ya anak-anak, diingat-ingat. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pecahan. Yang ketiga pecahan desimal. Pecahan desimal itu ketika ada koma-komanya seperti ini. Jadi diingat-ingat ketika ada koma seperti ini dalam bab pecahan namanya pecahan desimal. Di sini ada contohnya 0,4, 0,25 dan 0,87. Ya anak-anak, jadi diingat-ingat ketika ada 0, seperti ini maka masuknya di pecahan desimal. Jenis-jenis pecahan yang terakhir yaitu persen. Persen itu pasti ada tandanya seperti ini. Nah, ketika persen ini dijadikan pecahan biasa, maka persennya ini, tanda persennya itu sama dengan 100. Ketika ada soal 18%, ketika dijadikan pecahan, maka menjadi 18/100. Oke anak-anak, selanjutnya kita mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, caranya seperti ini. Ketika ada soal pecahan biasa 1/2, kalau kita jadikan pecahan desimal bagaimana, Bu? Caranya seperti ini. Kita tulis dulu soalnya 1/2. Nah, untuk pecahan desimal penyebutnya harus kelipatan 10. Jadi bisa 10, bisa 100, bisa 1000, seperti itu. Ketika ini 2 berarti belum sampai 10. Kita coba buat angka 2 ini menjadi 10. Caranya bagaimana? Kita kalikan 5. Coba. Oke, satunya juga jangan lupa dikalikan 5, sama saja. Kita jumlah. 1 dikali 5. Ya, 5. Per 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, bawahnya sudah 10 kan? 5/10 ketika dijadikan desimal, maka nah ini 10 kan nolnya cuma 1. Kita tulis di sini 0, nolnya dipindah sini, ada 1, diberi koma seret, 5-nya dipindah. Jadi ketika ada 1/2 dijadikan desimal. Sekarang kita belajar pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa. Kebalikannya tadi ya, tadi biasa ke desimal, sekarang desimal ke biasa. Ketika ada soal 0,6 dijadikan pecahan biasa, caranya bagaimana? Ditulis lagi soalnya 0,6 sama dengan, nah 6-nya ditulis di sini, per 0-nya dibuat 10. Oke, berarti 6/10. Kita sederhanakan.
kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi pecahan desimal 0,6 dijadikan pecahan biasa, hasilnya 3/5. Nah, kita beri contoh lagi, ada 0,24 dijadikan pecahan biasa. Soalnya ditulis dulu 0,24. Nah, ini kan di belakang koma ada 2 angka, berarti bawahnya pasti 100. Nah, 24-nya ditulis lagi. Oke, 24/100. Kita sederhanakan. Kita coba dibagi 4. Sama dengan 24 bagi 4 hasilnya ya 6. 100 bagi 4 hasilnya 25. Jadi 0,24 ketika dijadikan pecahan biasa hasilnya 6/25. Selanjutnya kita belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Jika ada soal pecahan biasa 12/5 dijadikan pecahan campuran, caranya nah ini 12 kita bagi 5. Bisa tidak? Tidak Bu, tidak lengkap. Oh ya udah nggak apa-apa. Dapatnya berapa? Dapatnya kalau 12 dibagi 5 dapatnya 2 Bu, tapi sisa berapa? Kalau 5 dikali 2 hasilnya kan 10. Jadi 12 ini sisa 2. 12 dibagi 5 dapat 2, tapi sisa 2. Berarti jawabannya 2-nya ditulis seperti ini sama dengan 2. Nah, sisanya juga ditulis di atasnya 2/5-nya kembali di sini. Nah, ketika ada soal 12/5, yaitu cara menghitungnya 12 ini dibagi 5. Dapatnya berapa? Dapat 2, tapi sisa 2. Sisanya tulis. Nah, hasilnya 2-nya ditulis di sini. Yang ini sisanya ditulis di atas, per 5-nya ditulis kembali. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kita kasih contoh lagi. 51/24. Ketika dijadikan pecahan campuran, seperti tadi caranya. 51 dibagi 24 dapat berapa? Ya, dapat 2. Tapi sisanya berapa? 24 tambah 24 hasilnya 48. 51 dikurangi 48 berapa sisanya? Ya, 3. Oke, 2-nya kita tulis di sini. Habis itu 3-nya kita tulis di atas, per berapa ini tadi? 24. Nah, jadi ketika ada soal 51/24 dijadikan pecahan campuran, hasilnya 2, 3/2. Nah, sekarang kita belajar pecahan campuran dijadikan pecahan desimal. Di sini ada contoh 1, 2/5. Bagaimana caranya menjadikan pecahan desimal? Kita jadikan campuran biasa dulu. Caranya 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Tulis 7 per bawahnya tetap ya penyebutnya. Jadi 7/5. Kalau dijadikan pecahan desimal tadi penyebutnya harus kelipatan 10. Coba kita jadikan 10 berarti harus dikali 2. 7-nya juga dikali 2. 7 dikali 2 sama dengan ya 14, per 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, sudah. Jadi ketika seperti ini pecahan desimalnya menjadi, ini kan 14/10, sama-sama ada 2 angka. Jadi ketika dijadikan pecahan desimal 10 ini membagi 14 dibagi 10 hasilnya 1,4. Ketika ada soal 1, 2/5 dijadikan pecahan desimal, hasilnya adalah 1,4.
Jika ada yang bertanya, Bu, kenapa kok enggak 0,14 saja, kok 1,4? Karena ini ada dua angka, ini ada dua angka. Jadi 10 ini membagi yang atas. 14 dibagi 10 hasilnya 1,4, bukan 0,14. Kecuali kalau 14-nya per 100. Jadinya hasilnya 0,14. Berhubung 14 per 10, maka hasilnya 1,4. Sekarang kita belajar mengubah pecahan biasa ke persen. Persen itu berarti harus menyebutnya angkanya 100. Oke, ketika ada soal 1/2, maka bentuk persennya seperti apa? Kita tulis dulu, 1/2. Nah, penyebutnya ini harus jumlahnya 100, berarti kita kalikan 50. Yang atas juga dikalikan 50. 1 dikali 50 hasil 1 kali 50 hasilnya ya 50, per 2 kali 50 hasilnya 100. Jadi ketika dijadikan persen, 50-nya ditulis, 100-nya dijadikan persen. Oke, ketika ada soal 1/2 dijadikan persen, hasilnya 50/100. Pintar. Kita kasih contoh soal lagi. Ada 3/4. Jadikan persen. 3/4-nya ditulis lagi. Dikalikan berapa kalau 100? Dikalikan 25. Yang atas juga dikalikan 25. 3 kali 25 hasilnya 75, per 4 kali 25 hasilnya 100. 75-nya ditulis lagi, 100-nya dijadikan persen. Jadi hasilnya ketika ada soal 3/4, hasilnya 75/100 atau 75%. Sudah paham anak-anak penjelasan yang tadi? Ya, kita lanjut ya. Cara mengubah pecahan desimal ke persen. Caranya gampang sekali anak-anak, mudah sekali. 0,25 kita tulis 25-nya dulu. 25 per, nah di belakang koma ini ada berapa angka? Ada 2 angka, berarti bawahnya pasti 100. Kalau 2 angka berarti 100. Kalau 1 angka di belakang koma berarti per 10. Ketika sudah ada 25 per 100, maka kalau dijadikan persen, 25-nya ditulis, tambahi persen deh. Nah, nanti ketika ada bentuk pecahan desimal 0,25 dijadikan persen, hasilnya 25%. Kita tambah contoh lagi. Ada 2,18 dijadikan persen. Bagaimana caranya? 218-nya ditulis dulu, per, di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka, berarti per 100. Dijadikan persen, hasilnya 218%. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah kan caranya? Nah, ini kita materi terakhirnya mengubah persen ke desimal. Ketika ada 36% dijadikan desimal, caranya bagaimana? Caranya mudah. Kita tulis 36-nya dulu, per, kalau persen tadi berarti per 100. 36 per 100 dijadikan desimal. Berarti ini kan ada 3 angka, ini ada 2 angka. Nolnya dipindah 1. Nah, 36-nya ditulis. Nah, jadi ketika ada soal 36% dijadikan desimal, hasilnya 0,36.